subuh. A'azzakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan izinnya juga kita bisa bermuajahah dalam rangka tabasuhmu atau ta'lim di Masjid Muttahidah ini. Muttahidah yang artinya masjid yang mempersatukan. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini membawa berkah, kebaikan bagi diri kita, keluarga, dan umat Islam pada umumnya. Amin Allahumma amin. Sesuai dengan yang disampaikan oleh pengantar tadi, bahwa yang akan kita bahas seputar jin, setan dan iblis, tentu berdasarkan informasi-informasi dari wahyu atau informasi langit. Ya, kalau di dalam buku itu halaman 110. Makhluk Allah yang tentu keberadaannya di alam semesta ini paling menonjol, paling mewarnai jagat raya ini, ya tiga ya, malaikat, ya manusia dan jin. Tiga itu, malaikat yang sudah kita kenal, kita pelajari, dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah dari nur, cahaya yang tentu memiliki eksistensi, karakter, sifat yang berbeda tentu dengan manusia. Kemudian yang kedua jin, yang akan kita bahas. Jadi pembahasan ini tentu berdasarkan informasi dari langit dalam dunia manusia, pemahaman manusia. Jadi Allah memberikan informasi kepada manusia tentang itu, siapa malaikat, siapa itu jin. Nah, tiga itu. Sementara nanti setan dan iblis, ya, syaitanun, jamaknya sayatin. Kalau syaitanun itu setan, sayatin itu setan-setan, ya. Kemudian iblis itu bukan nau, dalam pembahasan ulama itu bukan nau, atau kalau dalam bahasa biologi itu bukan spesies. Ya, kan ada, kalau kita dulu belajar ilmu biologi kan ada spesies, ada genus, ada famili. Jadi setan dan iblis itu bukan spesies. Yang spesies itu malaikat, manusia dan jin. Kalau iblis itu abal jin, nenek moyangnya jin. Setan itu predikat, julukan yang boleh jadi dari bangsa manusia dan bangsa jin. Itu yang perlu kita ketahui, sehingga kita bisa punya persepsi yang benar, pandangan yang benar tentang makhluk-makhluk Allah, terutama yang tidak kasat mata. Ya, itu yang paling penting. Meskipun kita ulang-ulang, kita semakin paham. Jadi jin, menurut informasi Al-Quran tentu ya, itu harus kita imani, harus kita percayai, ya, karena yang menginformasikan tentang jin itu Allah. Jadi alam jin itu alam tersendiri, bukan alam manusia dan bukan pula alam malaikat. Ya, punya alam tersendiri. Bentuk fisiknya pun berbeda. Bahkan kesepakatan ulama disebut jin itu karena sesuatu yang istinan, sesuatu yang tersembunyi. Jadi jin, janin, jannah itu dari akar kata yang sama. Ya, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang rimbun sehingga dibaliknya tidak diketahui. Jannah surga itu kan rimbun, pepohonannya rimbun sehingga
dari jauh, yang di dalam tidak diketahui. Kalau janin itu masih di kandungan rahim ibu, sehingga juga tidak mudah diketahui. Meskipun sudah manusia menemukan alat USG misalnya, tapi tentu juga tidak nampak jelas, nampaknya samar-samar. Itu ya. Bahkan berdasarkan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27, pada umumnya manusia itu tidak bisa melihat jin kecuali manusia tertentu dalam keadaan tertentu, dan itu pun kebanyakan bukan dalam bentuk aslinya, tapi mereka melihat kita. Nah itu ya, jadi kita tidak bisa melihat jin, mereka melihat kita. Dasarnya apa? Al-A'raf ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Sesungguhnya dia, jin, itu melihat kamu. Huwa wa qabiluhu, dia dan pasukannya. Jadi jin itu banyak, itu semuanya bisa melihat manusia. Min haitsu la tarawnahum, di tempat di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, jadi jelas menurut informasi Quran, jin itu bisa melihat kita ngaji begini, mereka lihat. Ya, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Itu yang kita pegang ya. Maka ahli fisika, itu apa ya? Meneliti kah apa atau mengotak-atik itu. Katanya ahli fisika, tapi itu kan apa ya? Persepsi. Bukan nas. Katanya manusia ini hidup di alam 3 dimensi. Manusia ini katanya hidup di alam 3 dimensi. Maka manusia bisa melihat alam 2 dimensi dan alam 1 dimensi. Jin itu katanya hidupnya di alam 4 dimensi. Alam 4 dimensi dia bisa melihat di alam 3 dimensi. Tapi kita tidak bisa melihat di alam 4 dimensi. Itu katanya ahli fisika, tapi masih teori. Teori kan susah dibuktikan, teori atau persepsi. Tapi kita lebih percaya pada Quran, kan begitu. Seperti ada teori Darwin, mungkin kita sudah bisa waktu sekolah dikasih tahu ya, bahwa kita semua ini katanya berasal dari kera. Nah, meskipun teori Darwin katanya ada missing link, ada rantai terputus, tidak langsung manusia berasal dari kera dengan teori evolusinya ya, berubah bentuk karena perubahan waktu yang panjang. Nah, bahkan orang Yahudi itu ada pendukung teori Darwin namanya Hariri, dalam bukunya Homo Sapien, sejarah umat manusia. Nggak tahu dia dapat angka-angka itu dari mana. Si Hariri ini katanya 14 miliar tahun lalu itu ada big bomb ya, ledakan besar, terbentuklah zat, energi, waktu, ruang. Lalu dari 14 miliar itu baru berapa miliar kemudian itu baru terbentuk bumi. Nah, itu katanya begitu. Baru katanya 2,5 juta tahun lalu itu katanya terbentuk makhluk-makhluk hidup, kan begitu. Di antara makhluk-makhluk hidup itu ada namanya Homo Sapien yang seperti kita sekarang ini. Ini katanya kita masih sepupunya simpanse, gorila, dan orang hutan, dengan berbagai macam penemuan arkeologi itu. Ya, ada Homo apa itu di Lembah Solo, manusia kera yang berdiri tegak di sambung-sambung, di otak-atik katanya kita ini masih keturunan kera. Ya, itu tentu pendapat yang batil menurut kita. Masa kita ini keturunan kera, kita ini berasal dari kera? Kalau begitu pertanyaannya, kenapa masih ada kera yang tidak berubah jadi manusia? Nah, kan gitu. Kalau evolusi, kenapa lambat mereka berevolusi? Sementara kita sudah jadi manusia. Nah, itu tidak benar. Yang benar ya dari Al-Quran, karena kita tidak bisa menjangkau. Jadi jin itu dibuat dari nyala api yang panas. Dalam Al-Quran banyak surat disebutkan
Wal jana khalaqnahu min qablu min naris samum, nar samum ya. Dan jin kami ciptakan dia sebelum ciptaan manusia dari api yang sangat panas. Jadi jin itu diciptakan lebih dulu daripada manusia. Sebelum ada manusia Allah sudah ciptakan jin, atau disebut di surat Ar-Rahman wa khalaqal janna mim marijim min nar. Jadi mimari jiminar itu minari samum artinya hampir sama, dari nyala api yang panas. Jadi itu jin. Kalau manusia min turab, min tin. Ya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya. Jadi manusia diciptakan dari tanah, jin dari nyala api yang panas, malaikat dari cahaya. Ya. Jadi tadi alam jin dan alam manusia beda. Ya, terlepas ahli fisika tadi benar atau tidak, yang jelas alamnya beda. Namun uniknya, meskipun alam manusia, alam malaikat, ya, alam manusia itu beda, tapi bisa berinteraksi. Jadi kalau kita bicara alam, itu bentuk mufrad. Maka ada alam jin, alamul insi, alamul malaikah. Bentuk jamaknya itu alamin. Maka Allah itu Rabbul alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi Allah itu Rabbul alamin, Rabbnya seluruh alam. Alam jin, alam malaikat, alam manusia, alam hewan. Nah, itu maka jamaknya alam itu alamin. Jadi Allah itu Rabbul alamin, semua alam. Jadi tiap-tiap nauk spesies itu punya alam. Kalau itu disebut spesies, tapi bahasa Arabnya itu nauk. Ada yang menyamakan spesies ya. Spesies itu makhluk yang bisa saling mengawini, katanya begitu. Makanya jin dan manusia itu beda spesies karena tidak bisa saling kawin. Nanti kalau manusia kawin dengan jin, anaknya bagaimana? Separuh jin, separuh manusia. Takut orang nanti. Kepala manusia kelihatan, badannya jin. Takut orang. Tentu tidak bisa ya. Jadi itu klaim. Kalau ada orang kawin dengan jin itu klaim. Belum bisa dibuktikan kebenarannya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu menyatakan tidak bisa, karena khawatir. Ada kekhawatiran yang pernah diterangkan Ustadz Iswan itu. Dia menyatakan bahwa manusia tidak bisa kawin dengan jin. Kalau dinyatakan oleh beliau, nanti ada perempuan-perempuan hamil yang hasil hugel, lalu dia mengklaim, wah ini anak saya suaminya jin, nah gitu kan, sehingga bebas dari celah atau bebas dari hukuman, karena dia klaim ini anaknya siapa, tidak punya suami kok punya anak, oh ini anaknya jin, nah gitu kan, selesai nanti masalahnya. Nanti kalau sudah lahir ya menakutkan, anaknya jin, nanti mau cari akte kelahiran kemana? Ke Dukcapil apa ke Dukcapilnya manusia apa jin, kan begitu. Jadi meskipun alamnya beda, jin dan manusia itu bisa saling interaksi pada waktu tertentu, saat tertentu, dan pribadi-pribadi tertentu. Malaikat dengan manusia juga bisa saling interaksi, tapi itu dalam kondisi-kondisi yang khusus, saling interaksi itu ya. Yang paling penting kita kenal tadi dari segi penciptaan, yang sekarang kita lihat kemampuan-kemampuan. Jadi jin dan manusia ada persamaannya, ada perbedaannya. Kalau jin itu makhluk berpikir, punya otak, juga punya hati, bisa memilih yang benar dan yang tidak benar, sama dengan manusia. Dan keduanya persamaannya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, kalau dibaca itu illa liya'budun, tapi kalau diharokati illa liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna, kata Allah, firman Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, supaya mereka menyembah kepadaku. Maka daninya itu illa liya'budun dibaca karena wakaf, maka illa liya'buduni kalau dibaca harokatnya, supaya mereka menyembah kepadaku. Jadi jin dan manusia punya kesamaan, sama-sama makhluk yang mukallaf, sama-sama makhluk yang
mukallaf. Mukallaf itu kena beban hukum dari mukallif. Mukallif itu Allah, mukallaf itu manusia dan jin. Ya, karena manusia dan jin itu mukallaf, ya, dapat beban hukum kalau sudah balik sama dengan manusia, maka nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jin dan manusia sama dalam hal kenabian. Ya, jin tidak punya nabi, nabinya jin itu manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk bangsa manusia dan jin, itu kehebatan manusia. Jadi bergurunya jin kepada Rasulullah, ya, ada sahabat Rasul dari bangsa jin, karena mengaji kepada Rasul terus disebarkan. Jadi hebat manusia dari jin itu, kita jangan takut dan jangan rendah hati. Kita itu lebih hebat dari jin, karena nabinya jin itu Rasulullah. Itu kan dalam surat jin, makanya ada surat jin dalam Al-Quran. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqulu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya, surat jin ayat 1. Katakan Muhammad, Qul uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a, bahwa ada sekumpulan, annahu istama'a, bahwa mendengar, ya, annahu istama'a nafarun minal jin, sekelompok jin. Jadi ketika Rasul membacakan ayat Quran itu ada nafarum minal jin, sekelompok jin mendengarkan wahyu Allah. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, dan mereka mengatakan bahwa aku mendengar Quran yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa amanna bih. Quran itu memberi petunjuk kepadaku, maka aku beriman kepada Al-Quran. Walan nusrika birabbina ahada. Jadi jelas bahwa nabinya jin itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia jin berbeda alam tapi bisa interaksi dalam kondisi dan saat-saat tertentu, baik dikehendaki oleh salah satu pihak, oleh kedua belah pihak, atau dikehendaki oleh Allah. Yang mendengar wahyu dari Rasulullah itu mungkin jin yang berkeinginan dia datang kepada Rasul mendengar wahyu Allah. Meskipun berbeda alam, bisa saling interaksi, namun punya perbedaan-perbedaan antara manusia jin. Ada kelebihan manusia, ada kelebihan jin. Kelebihan jin di sini kita ambil dari ayat-ayat Quran. Pertama, mampu bergerak dan berpindah dengan cepat. Ya, apakah tidak dijelaskan apakah pakai teknologi apa tidak, tapi mereka mampu berpindah dengan cepat. Jadi kalau ke sini ke toilet itu mungkin hanya beberapa detik saja dia sudah sampai sana. Ya, jadi itu kehebatan jin, mampu berpindah dengan cepat. Itu dibuktikan ketika di majelis Nabi Sulaiman itu ada namanya jin Ifrit, tokohnya jin. Ya, tokoh terkenal ini, tokohnya jin yang paling terkenal. Nggak tahu sekelas apa kalau di dunia manusia itu, kita nggak tahu juga. Qala ifritu minal jin, berkata ifrit dari bangsa jin, anna atika min qabla antakuma mim maqamika. Dia berkata kepada Nabi Sulaiman, aku ini bisa mendatangkan istana Ratu Saba, Ratu Bilqis sebelum Anda berdiri. Nah, karena Nabi Sulaiman ingin memindahkan istana Bilqis itu dari Yaman ke Palestina sana, ke Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa sana kan jauh gitu. Padahal itu istana, gedung yang besar. Ifrit sanggup, saya bisa mindahkan itu sebelum Anda berdiri. Nah, kan hebat itu. Teknologi apa itu? Nah, belum ada manusia bisa memindahkan. Nah, tapi ada. Dan dia menyatakan, wa ini alaihi laqawiyun amin. Sesungguhnya, ya, aku atas pekerjaan itu sangat kuat dan dapat dipercaya. Untuk meyakinkan Nabi Sulaiman, saya ini kuat dan dapat dipercaya. Jadi bisa betul itu. Tapi ayat berikutnya, wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, berkata seseorang ini dari bangsa manusia yang diberi ilmu dari kitab, anna atika bihi qabla ayyar tadda ilaika tarfuka. Kata orang ini, karena tadi kan ada majelis jin, ada majelis manusia. Nabi Sulaiman kan memang menguasai jin.
Ada orang bilang, aku lebih cepat dari Efrit itu. Saya bisa mendatangkan istana Bilqis itu sebelum Anda berkedip. Jadi lebih cepat lagi. Kalau Efrit itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri sudah ada istananya. Tapi manusia ini sebelum Anda berkedip sudah datang. Lebih cepat lagi dia. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu. Maka betul ketika Nabi Sulaiman belum berkedip saja istana sudah tiba-tiba ada di situ. Lalu Nabi Sulaiman bilang, qala hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman berkata, ini adalah fadilah, keutamaan dari Tuhanku. Tidak tahu manusia itu pakai teknologi apa juga, tidak tahu. Itu mungkin kekuatan dari Allah sehingga istana Bilqis yang jauh bisa dipindahkan tanpa retak-retak. Ada keramik-keramiknya retak. Keramiknya itu dari kaca. Ya, kan pelajari itu di Quran. Sampai Ratu Bilqis itu kagum, tiba-tiba istananya sudah di sana. Dia belum nyampe, istananya sudah di sana, bersanding dengan istana Sulaiman yang tentu lebih bagus. Itu kehebatan jin, Efrit. Ya mungkin yang lain juga begitu, bisa berubah dengan cepat, pindah dengan cepat. Kemudian yang B, jin itu mendahului manusia dalam mencapai ruang angkasa. Kalau manusia itu kan baru-baru aja. Dengan Apollo 11 dulu, pesawat ruang angkasa bisa mencapai bulan, ya. Tapi jin sudah lebih atas dari bulan. Tidak tahu sampainya ke mana itu ruang angkasa, sampai ke Mars kah, Jupiter kah? Ya pokoknya sudah lebih tinggi pencapaiannya daripada manusia. Nah, teknologinya apa juga tidak diterangkan, tapi di Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna lamasnas samaa. Sesungguhnya kami ini dari bangsa jin sudah menjamah langit, sudah sampai ke langit. Ya sebelum Rasulullah diutus itu jin sudah sampai ke langit. Fawajadnaha muliat harsan syadidaw wa suhba. Tapi kami mendapati langit itu penuh penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Jadi sebelum Rasul itu jin-jin itu bebas sampai ke langit. Tapi dalam hadis setelah Rasulullah diutus, langit dijaga dengan ketat oleh para malaikat. Begitu ceritanya. Jadi setelah Rasul diutus, jin-jin itu mau ke langit sudah dijaga, ketemu penjaga dengan panah api tadi. Wa anna kunna naqnudu minha, dan kami dulu ya, jin-jin ini di langit itu punya maqaidal sam'i, punya tempat nongkrong-nongkrong untuk mendengar-mendengar. Wa may yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Tapi sekarang di tempat itu kalau kita ngerumpi-ngerumpi sudah kena panah api yang panas dan mengintai. Sekarang enggak berani jin-jin ke sana. Tempat yang rumpi itu sudah dijaga malaikat. Kalau mereka ke sana kena panah api yang membakar. Nah, itu ceritanya begitu. Jadi jin-jin itu bisa mencuri pendengaran yang Allah firmankan kepada malaikat untuk disampaikan kepada para nabi dulu, itu dicuri-curi jin. Nah, itu dengan susah payah katanya, bersusun-susun itu. Saling apa? Dalam hadis itu disebut saling menyangga sampai yang atas sendiri itu mendengarkan. Lalu disampaikan ke bawah, yang bawah lari menyampaikan ke juru ramal, ke dukun. Itu hadis sahih itu. Dari hadis dari Abu Hurairah. Jadi ada cerita dukun itu ada yang kerjasama dengan jin, dia dapat satu informasi lalu ditambah dari satu kebenaran dibungkus menjadi beratus-ratus kebohongan. Jadi dukun itu banyak bohongnya daripada benarnya. Benarnya satu, mungkin bohongnya banyak. Apalagi sekarang sudah dijaga, ya, tidak akurat lagi informasi yang diperoleh oleh jin itu, ya, mungkin banyak hoaxnya. Jadi tidak tahu alat mereka apa lebih canggih dari HP kita. Kita kan mengenal dunia maya ini kan belum lama. Jin barangkali sudah lama itu punya HP, kita nggak tahu juga. Ya, itu. Ini buktinya. C. Pengetahuan jin tentang teknologi lebih canggih dari manusia. Wah, jadi jin itu sudah maju teknologinya. Teknologi apa saja, termasuk yang diterangkan di ayat ini,
teknologi apa? Ya, teknik arsitektur atau teknik sipil itu. Ya, karena jin sudah bisa membangun istana-istana. Ini dalam surat Saba ayat 12-13. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbi. Jadi jin-jin itu ada yang bekerja atas perintah Nabi Sulaiman dengan izin Tuhannya. Wa may yazigh minhum an amrina nudzikhu min adzabis sa'ir. Kalau bangkang, jin-jin itu bangkang disuruh kerja, Sulaiman tidak mau, dia disiksa itu. Dibakar itu. Apa? Ya'maluna lahu ma yasha' min makharib. Jin-jin itu melakukan pekerjaan ya sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman min makharib, bikin gedung-gedung tinggi. Ya, bertingkat-tingkat. Dan itu gedungnya dilihat manusia, dinikmati manusia. Kemudian watamasil, bikin patung-patung. Wajifanin, piring-piring yang besar. Ya. Kal jawabi wa kudurin Rosia, bikin kolam-kolam ya kayak periuk-periuk gitu untuk hiasan-hiasan istana Sulaiman. Jadi istana Sulaiman itu dibangun oleh jin, bantuan jin. Maka istana Sulaiman itu lantainya dari kawarir, dari kaca. Ketika Ratu Bilqis masuk istana Sulaiman itu diangkat kainnya sampai ke betis, dikira ada air, padahal itu kaca. Nah, itu kan hebat. Sudah pakai teknologi keramik dengan kaca. Nah, sekarang kan manusia marmer paling ya. Apa keramik, apalagi satunya ya, yang masih kalah canggih dengan Malaysia kita itu. Kalau bikin masjid masih dipasang. Kalau di Malaysia keramiknya dibikin di situ, pakai lacang gitu, itu alatnya bisa mulus bagus, nggak ada sambung-sambungannya. Kalau kita masih disambung-sambung. Malaysia lebih canggih, jin lebih canggih lagi ya, bisa bikin keramik dari kaca seakan-akan ada airnya. Itu zaman Nabi Sulaiman. Jadi sehingga ulama berkesimpulan teknologi jin lebih tinggi dari manusia. Kemudian jin punya kemampuan beralih rupa, berubah bentuk. Ya bisa bentuk, kebanyakan itu ada beralih rupa, menyerupai orang tua ketika mau mencuri zakat pada zaman Nabi. Ada yang menjumpai orang Quraisy waktu mau perang itu berbentuk Suraqah bin Malik yang gagah perkasa, katanya mau menang orang Quraisy. Ada yang berbentuk ular, anjing, ya itu. Maka Nabi bersabda, al-kalbul aswad syaiton, ya, boleh jadi anjing hitam itu setan. Ada menyerupai ular, jin itu kadang-kadang berupa ular. Ini riwayat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, hadisnya sahih juga, karena di kitab Sahih Muslim bahwa di Madinah itu ada jin yang telah masuk Islam ya. Maka kalau ada ular jangan cepat-cepat kamu bunuh ya. Berilah waktu 3 hari, kalau sudah tidak nongol lagi ya bisa dibunuh. Jadi suka-suka ular. Ada hadis Bukhari, wala taqtulul jinan illa kullab taradhi tufiyatain. Jangan kamu bunuh ular, bisa jadi dia jin. Bunuhlah ular yang ekornya pendek. Fa innahu yusqitul walad wa yudhibul basar. Karena ada jenis ular beracun yang bisa menggugurkan kandungan dan membutakan mata. Faktuluhu, maka bunuh dia. Itu jin bisa berubah-ubah bentuk. Kalau manusia satu bentuk saja. Kalau berubah tidak bisa. Kalaupun berubah sedikit, manusia itu butuh dana yang besar. Bayangkan kalau mau mengubah wajah harus operasi plastik. Wah, mahal ya. Itu belum tentu berhasil kan. Kalau jin tidak usah operasi plastik, ya, berubah-ubah saja. Nah, karena bahannya saja beda, dari api, kita dari tanah. Kemudian jin itu, jin jahat itu bisa masuk ke tubuh manusia dan mengalir seperti aliran darah. Ya, jin dari setan, jin yang jahat. Inna syaitana yajri minal insi majrad dam. Sesungguhnya jin setan itu dapat masuk ke tubuh manusia dan mengalir ke aliran darah. Nah, itu. Jadi bisa itu, jin punya kemampuan masuk ke tubuh kita. Nah, tapi dia juga tidak
sembarang masuk. Kalau sembarang masuk dia bisa tersiksa juga. Nah, itu kehebatan jin. Tapi ada kelemahan-kelemahan. Satu, jin tidak mampu untuk menundukkan hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, kepada hamba-hamba Allah yang soleh, jin itu tidak bisa mengganggu. Meskipun jin melihat kita tidak tahu hati kita dia. Nah, kalau orang baik suka ke masjid dia takut, ya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila, dalam surat Al-Isra. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu ya, jin tidak dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Ya, jadi setan tidak bisa menundukkan hamba yang soleh, lebih-lebih yang ikhlas, ya. Kan ini setan dari jin berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi pasukan setan itu bersumpah akan menggoda manusia, menghias-hiasi pekerjaan jelek jadi baik, akan menggelincirkan manusia seluruhnya illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi hamba yang ikhlas itu tidak bisa diganggu oleh setan, digerincarkan oleh setan. Hamba yang ikhlas, mukhlis, hamba yang soleh. Adapun yang mampu mereka kuasai hanyalah hamba-hamba yang rela dengan pemikiran setan, mengikutinya dengan penuh kerelaan dan ketaatan. Nah, jadi kalau firman Allah, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu setan terhadap mereka kecuali orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Alam tara anna arsalna sayatina alal kafirina ta'uzuhum azza. Ya, orang-orang kafir, orang yang menuruti nafsunya, itu yang dapat ditundukkan oleh setan. Kalau orang-orang soleh tidak bisa. Itu kelemahan jin. Jin takut dan lari dari sebagian hamba Allah. Jadi tidak cukup hanya ditundukkan, tapi jin ada yang takut dengan manusia, lari. Ya, seperti Umar itu ditakuti oleh setan, oleh jin. Sebagaimana Rasul bersabda kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya setan takut kepadamu wahai Umar. Hadis Tirmidzi. Rasul juga pernah bersabda tentang Umar, sesungguhnya aku telah benar-benar melihat bahwa setan dari kalangan jin dan manusia benar-benar lari dari Umar. Salah satu sahabat yang ditakuti jin setan itu Umar. Itu kan. Kemudian kelemahan jin lagi, jin ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman diberi mukjizat menundukkan jin. Tapi setelah Nabi Sulaiman, orang tidak bisa lagi menundukkan jin, itu hanya klaim. Ya. Klaim-klaim sepihak yang tidak berdasar, ya, karena Nabi Sulaiman itu mukjizatnya menundukkan angin, mendengar hewan-hewan bicara, memerintah jin-jin membangun dan sebagainya. Tapi setelah Nabi Sulaiman tidak ada yang mampu, termasuk Rasulullah, karena Nabi Sulaiman telah berdoa, qala rabbi ufirli wahabli mulkan lam yang bagi li ahadin mim ba'di. Ini doa Nabi Sulaiman. Ya Rabb, ampunilah aku, wahabli mulkan, engkau telah memberi anugerah kepadaku kerajaan, ya, yang bisa menguasai jin. La yang bagi li ahadin mim ba'di, yang tidak patut engkau berikan kepada seseorang sesudahku. Jadi Nabi Sulaiman itu berdoa agar tidak ada orang setelah Nabi Sulaiman yang bisa menguasai jin. Kemampuan menundukkan jin hanya dimiliki Nabi Sulaiman, tidak diberikan kepada nabi yang lain, apalagi manusia biasa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ifrita minal jinni ja'ala yaftika alayya barikah liyaqta'a alayya shalah. Nah, jadi ini ada hadis yang menunjukkan bahwa Ifrit telah datang untuk menggodaku, kata Rasulullah, semalam agar aku lalai ketika sholat.
akan tetapi Allah telah melindungi aku darinya sehingga aku dapat menangkapnya. Rasul menangkap ifrit. Aku mempunyai keinginan untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid hingga waktu pagi supaya kamu semua dapat melihatnya. Namun aku teringat doa saudaraku Nabi Sulaiman, ya, Rabbku ampunilah aku, berikanlah kepadaku suatu kekuasaan yang tidak akan dicapai seorang pun selepasku. Maka Allah melepas ifrit dalam keadaan hina. Jadi Rasul mau mengikat ifrit, tapi ingat doanya Nabi Sulaiman itu, lalu dilepas oleh Allah. Jadi yang punya dapat menguasai jin yang benar itu memang hanya Nabi Sulaiman. Kalau orang-orang mengklaim itu bohong-bohong aja, itu banyak buktinya. Dulu ada muktamar partai gitu, katanya calon ketuanya itu didukung oleh beberapa orang, sebut saja kiai begitu. Ada yang punya 300.000 jin, 4.000 jin dikirim dari Jawa Timur ke Jakarta. Jadi ada berapa juta jin itu. Sampai yang punya jin itu bermalam di dekat arena muktamar itu, ternyata kalah juga. Yang punya jin-jin itu berarti kan palsu. Wah, kalau gitu dulu kan ada pembahasan itu, jengkel pada Presiden Amerika Bill Clinton gini. Terus ada kiai bilang, Anda kan punya jin, kirim saja ke Bill Clinton, suruh cekik saja, selesai sudah. Tapi nggak ada bisa, jadi bohong-bohong aja, klaim ya. Jadi begitu hebatnya kekuasaan Nabi Sulaiman, sampai ketika Nabi Sulaiman meninggal, jin tidak tahu, karena saking takutnya jin itu. Dalam surat Saba ayat 14, falamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra, ya, falamma kharra tabayyat al jinnu allau kanu ya'lamun al ghaiba ma labisu fil adzabil muhin. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi Nabi Sulaiman itu wafat di istananya itu, wafatnya berdiri. Jin tidak tahu kalau Nabi Sulaiman wafat, sampai tongkatnya dimakan rayap, baru Nabi Sulaiman roboh, jin baru tahu. Nah, kalau jin tahu yang gaib, ya dia tidak disiksa. Nah, jin tidak mampu menciptakan mukjizat, menciptakan kelebihan-kelebihan, ya. Ma tazallat bihi syayatin wa ma yambaghi lahum wa ma yastati'una innahum anis sam'i lama'zulun. Dan Al-Quran bukanlah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan mampu. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengar Al-Quran. Jadi jin tidak bisa menciptakan mukjizat, ya, kalau tipu-tipu bisa. Jin tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW dalam mimpi seseorang. Jadi kalau orang mimpi ketemu Rasulullah itu sama dengan ketemu, tapi jin tidak bisa menyerupai Rasul. Nah, persoalannya kan kita mungkin belum pernah ketemu Rasulullah. Man ra'ani fil manami faqat ra'ani wa inna syaitana la yatamassal bi. Ini hadis Nabi, barang siapa melihatku dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihatku. Bukan setan yang menyerupaiku, karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai diriku. Jadi kalau kita diberi anugerah mimpi ketemu Rasulullah, berarti itu betul-betul ketemu Rasul. Karena setan dari jin tidak bisa menyerupai beliau. Ini ya, ada penjelasannya di situ, nanti bisa dibaca. Jadi setan tidak bisa meniru bentuk Rasulullah, namun tidak berarti ia tidak mampu meniru bentuk dan rupa orang yang selain Rasulullah lalu mengaku sebagai Rasulullah. Itu persoalannya. Setan tidak bisa, setan dari jin tidak bisa menyerupai Rasul, tapi dia bisa mengaku
menyerupai seseorang yang mengaku sebagai Rasul, itu persoalannya. Oleh karena itu seorang yang bermimpi melihat Rasulullah tidak boleh memastikan bahwa dia benar-benar telah bermimpi melihat beliau sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan hadis tersebut, kecuali orang yang dilihatnya dalam mimpi itu memiliki ciri-ciri sama dengan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mimpi ketemu Rasul tapi yang dalam mimpi itu kok jelek Rasulullah, berarti itu tipuan. Jin tidak mampu menembus batas-batas tertentu di ruang angkasa. Ya, meskipun teknologinya tinggi, jin tidak mampu menembus batas-batas tertentu. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfudu illa bisultan. Wahai jin dan manusia, yang dipanggil sini jin, baru manusia. Karena jin teknologinya lebih tinggi. Jika kamu mampu untuk menembus angkasa, maka tembuslah angkasa, tembuslah bumi. Ya, tidak akan bisa menembus kecuali dengan sultan, dengan kekuatan, dengan ilmu pengetahuan. Jadi jin juga kemampuannya terbatas, apalagi sudah dijaga dengan panah api, tidak mau bisa menembus angkasa dengan bebas. Jin tidak mampu membuka pintu yang ditutup dengan membaca basmalah. Ini sudah diterangkan oleh Ustadz Iswan dulu. Jadi kalau rumahnya itu ditutup dengan membaca bismillah, jin tidak bisa masuk. Itu atas kekuasaan Allah. Jadi jin punya kelebihan, punya kekurangan. Yang jelas secara garis besar, meskipun jin itu punya kelebihan-kelebihan, antara melihat pengajian kita ini, kita tidak melihat mereka, tapi tidak tahu hati kita. Dan nabinya jin juga manusia. Sekarang setan itu tadi saya jelaskan, setan itu bukan nau, bukan jenis makhluk tersendiri, tapi setan itu adalah predikat, begitulah, julukan yang suka menggelincirkan ke jalan yang sesat, itulah setan. Dan setan itu bisa dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi kalau ada istilah setan gundul, itu barangkali setan dari manusia yang tidak punya rambut. Jadi setan itu bukan nau, jenis, spesies, tetapi setan adalah predikat profesi dari makhluk Allah, baik dari bangsa jin maupun manusia, yang kerjaannya mengajak kepada perbuatan jahat, keji, berbohong dan sejenisnya. Ini jelas. Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuhnya. Aduwan sayatinal insi wal jinni, ya. Musuhnya nabi itu jin dari jenis manusia. Musuhnya nabi itu setan, sayatinal insi, setan dari manusia, wal jinni, dan setan dari jin. Jadi jelas bahwa setan itu, sayatin itu, setan-setan itu al insi wal jinni. Setan itu dari jenis manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul, yang membisikkan sebagian satu dengan sebagian yang lain kata-kata yang indah. Al-ghururo, kata-kata indah yang menipu. Jadi setan itu pekerjaannya gosip-gosip, ya, share-share sesuatu yang indah-indah nampaknya tapi menipu. Walau sa'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Ya. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi jin, setan itu dari jin dan manusia, bukan jenis tersendiri. Dalam surat An-Nas juga begitu, minal jinnati wan nas. Karakter setan mengajak kepada perbuatan keji. Ya, innama ya'murukum bisu wal faksha wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi perbuatan jahat, al-faksa itu kejahatan yang berkaitan dengan seksual, itu faksa. Kalau ya, lebih umum, dan setan itu suka berkata yang bohong-bohong. Maka kita dilarang untuk mengikuti jejak langkah setan. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh manusia. Kemudian setan memberi angan-angan, janji-janji palsu. Itulah pekerjaan setan. Pokoknya manusia atau jin yang suka menyesatkan itulah setan.
Ya, jangan-jangan kita juga sekali tempo menjadi setan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Jadi hati-hati. Kalau kita ikut menyebarkan berita hoax, nah, itu berarti kita sudah berperan sebagai setan. Sekarang iblis, terakhir iblis. Iblis adalah makhluk durhaka yang jenisnya adalah jin, bukan jenis manusia atau malaikat. Al-Quran secara tegas menyebut bahwa iblis itu adalah dari jenis jin. Karena jin itu diciptakan sebelum manusia dan dulu di surga bersama malaikat. Kemudian ada jin yang membangkang, yang kemudian disebut dalam Al-Quran namanya iblis. Surat Al-Kahfi ayat 50 jelas, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat sujudlah, maka kepada Adam, maka mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis, kana minal jin. Iblis itu adalah dari bangsa jin. Quran sudah jelas begitu, kana minal jinni. Iblis itu dari bangsa jin. Fa fasaqa an amri rabbi, kemudian membangkang perintah Tuhannya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adun bi'salid dzalimina badala. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. Jadi iblis itu abal jin, bapaknya jin. Iblis dan keturunannya, khususnya iblis, diberi umur panjang sampai hari kiamat. Kalau jin-jin tidak, ya, dia tidak mau sujud kepada Adam. Ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka la asjuda, kenapa kamu tidak mau sujud? Idza amartuka, ketika aku perintah, qala, dia bilang, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api sementara Adam dari tanah. Jadi kalau orang itu sombong menganggap dirinya lebih mulia, kemudian membangkang perintah Allah, itu seperti iblis. Jadi iblis itu tidak mau sujud gara-gara dia menganggap dirinya lebih hebat. Dibuat dari api, maka dia beranggapan api itu lebih hebat dari tanah. Itu menurut persepsi iblis, padahal sama-sama makhluk Allah. Jadi iblis itu adalah oknum dari jin yang membangkang, dan iblis itu diberi umur yang panjang. Qala andirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal mundarin. Jadi ketika iblis sudah dilaknat oleh Allah, dia mengajukan usul untuk diberi umur sampai hari kiamat, maka Allah mengabulkan doanya. Jadi dia ingin cari teman sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka. Jadi kalau kita ini tidak hati-hati, ya kita akan diajak oleh iblis jadi temannya di neraka. Nah, itu yang harus kita hindari, kita jadikan musuh. Itu jadi begitulah gambaran. Jadi kesimpulannya bahwa makhluk Allah yang paling berpengaruh di alam semesta, alamin ini adalah manusia, kemudian malaikat dan jin. Tiga makhluk itu. Sementara iblis dan setan, kalau iblis jelas itu nenek moyangnya jin yang paling tua. Kalau setan bisa dari kita manusia, bisa dari jin. Jadi dia bukan nauk, bukan makhluk tersendiri. Iblis dan setan yang makhluk tersendiri itu adalah jin, manusia dan malaikat. Kalau manusia yang kasat mata enggak kita pelajari dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu mempelajari yang gaib, yang tidak kasat mata. Maka yang dibahas dalam ilmu tauhid itu malaikat, jin, lalu ikutan-ikutannya setan dan iblis. Kalau manusia itu kan kasat mata, sehingga bisa diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan tentang fisiknya dan lain-lain. Tapi tentang asal-usulnya, karena itu jauh, ya kita percaya pada Al-Quran bahwa manusia ini adalah anak cucu Adam, bukan dari spesies monyet atau homo apa itu.
Homo sapiens, dari monyet. Katanya kita masih sepupu dari simpase, sepupu dari babon, sepupu dari orang hutan. Itu kata orang Yahudi. Nah, kita tidak percaya itu. Mereka sedang meneliti dengan memeras otak, ingin membuktikan kebenarannya itu, tapi tidak akan mampu. Saya kira demikian. Ya, bisa dibaca-baca itu bukunya sudah ada. Mungkin ada sedikit tanya jawab boleh. Ya, saya pertama setelah mendengarkan secara utuh ini tadi, Allah membuat manusia, jin dan malaikat. Ya. Yang saya soroti ini manusia. Tadi kalau setan itu bukan naun ya Pak, naun. Nau pakai ain, non wau ain, nau. Naun, ya. Padahal itu karakter. Ya. Karakter atau tadi tabiat. Nah, kita membayangkan manusia-manusia yang selama hidupnya rusak, artinya perbuatan amalannya rusak terus. Ya, mabuk, judi, prostitusi, dan lain sebagainya seumur hidupnya. Atau persentasenya manusia itu kebaikannya 10%, kejelekannya 90%. Berarti secara di hadapan Allah itu berarti manusia itu statusnya setan. Nah, itu betul begitu. Bisa juga kalau kita ini 50% baik, 50% jahat. Karena setan kan masuk di menurut ayat tadi di peredaran darah. Nah, saya ingin penguatan berarti manusia itu yang sering muncul kebaikannya, akhirnya manusia. Padahal kalau setelah mendengarkan ini, sebenarnya di hadapan kita itu tidak ada setan, walaupun bentuknya manusia. Maka demikian. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Boleh. Waalaikumsalam. Masalah jin, setan, hal lain, banyak pertanyaan. Yang pertama ini pencipta manusia. Iya. Dikatakan di situ bahwa ketika Nabi Adam mau bersentuhan dengan Siti Hawa, itu dilarang oleh Allah sebelum ada nama Nabi Muhammad sebelum betul atau sudah sebenarnya. Iya. Artinya bahwa sebenarnya kalau logika saya sebagai orang biasa ya, kota mereka yang harus turun ke bumi itu memang sudah menjadi takdir. Karena kenapa? Menurut pemikiran saya, Nabi Muhammad itu sudah ada. Artinya bumi ini diciptakan untuk Nabi Muhammad. Itu yang pertama, ya, jadi ada keterkaitan antara kota Nabi Adam yang harus meninggalkan surga kemudian turun ke bumi, yang kaitannya dengan nabi itu sudah ada sebelum Nabi Adam. Yang kedua adalah di mana terdapat langit pertama, langit kedua dan seterusnya. Yang kita tahu ini langit, tapi dikatakan langit pertama itu misalnya pada kilo itu saya tidak tahu yang mana. Yang ketiga adalah tadi dikatakan bahwa jin itu tidak bisa atau bulan tadi tidak bisa berhubungan secara seksual dengan manusia. Nah, ada ayat yang diajarkan ketika mau berhubungan suami istri itu diajarkan ayat supaya jin atau apa yang tidak bisa merasuk kemudian ikut bersama-sama dengan pasangan tersebut. Bagaimana cara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama dari Pak Mahfud tadi tentang manusia itu manusia yang jahat ya. Jadi manusia itu memang unik, memiliki sifat-sifat kebaikan dan sifat-sifat keburukan. Dalam ayat Al-Qur'an Allah menitahkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka telah aku tanamkan, telah aku ilhamkan kepada manusia fujuraha, karakter jelek, wa taqwaha, dan karakter baik. Jadi manusia ini sejak kelahirannya sudah diberikan oleh Allah ya potensi untuk
fujur, berbuat dosa, dan potensi untuk takwa, berbuat baik. Maka manusia lahir di dunia diuji oleh Allah. Apakah sifat jahatnya yang akan berkembang, apa sifat takwanya? Nah, untuk mengembangkan sifat takwa ini, Allah yang Maha Rahman menurunkan agama melalui para nabi. Jadi manusia karena kasih sayangnya Allah, supaya tidak berkembang sifat jahatnya, sifat baiknya yang berkembang, diturunkan agama, dibimbing oleh Allah untuk berkembang sifat baiknya sampai dipanggil oleh Allah dengan keadaan husnul khotimah. Itu maksudnya. Tapi kenyataan di dunia yang berpegang pada kebaikan pada waktu itu hanya sedikit. Quran selalu mengatakan qalilan ma tattaqun, qalilan ma tashkurun, ya, yang benar-benar berpegang pada kebenaran, mengembangkan takwa itu hanya sedikit. Sebagian di antara kita banyak yang mengembangkan sifat jahatnya. Itulah manusia. Karena manusia diberi nafsu dan diberi roh tadi, sebagaimana kita jelaskan yang dulu. Makanya kita hati-hati, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Karena itu musuh yang nyata. Ikutilah langkah-langkah Rasulullah, langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam ini diturunkan li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Agama ini diturunkan untuk kebaikan hamba dunia dan akhirat, bukan untuk Allah, untuk kita. Nah, supaya kita tidak mengikuti nafsu, kita mengembangkan sifat takwa, maka kita berpegang teguh kepada tali Allah, ya, agama Allah, ya. Jadi wa'tasimu bihablillah, ya, kita harus berpegang teguh pada agama Allah. Itu. Jadi manusia memang bisa jahat, bisa baik. Maka kita sebagai manusia berupaya agar kita menjadi baik. Maka kita datang ke majelis taklim, ya, supaya ingat kebaikan. Jangan datang ke disko, jangan datang ke bar-bar. Nah, itu tempatnya kejelekan. Ya, kalau cari istri, cari suami di tempat pengajian karena terang wajahnya. Jangan cari suami di lantai disko. Nah, nanti gelap, suram, ya, tidak akan bisa bahagia. Seperti itu. Jadi kalau berjodoh itu di kafe-kafe yang gelap, nanti ternyata setelah menikah jelek. Cari di tempat-tempat yang terang. Itu antara lain, ya. Kemudian dari Bapak Faisal tadi, ada 3 pertanyaan. Apa yang pertama tadi? Yang kedua tadi soal langit. Yang ketiga hubungan badan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu penciptaan manusia. Iya. Ya, jadi nama Nabi Muhammad. Oh iya, nama Nabi Muhammad. Oke. Jadi memang ada satu paham bahwa sebelum diciptakan dunia ini diciptakan lebih dulu Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu sudah ada dulu. Tapi itu tidak. Jadi segalanya ini dari Nur Muhammad. Bumi tercipta dari Nur Muhammad. Semua tercipta alam dari Nur Muhammad. Itu persepsi yang tidak punya dasar, tidak punya dalil. Karena ini hal yang gaib, harus berdasarkan nas. Tidak bisa kalau hanya persepsi-persepsi. Ya, itu namanya dalam nanti akan kita bahas iman kepada Rasul. Itu tidak boleh kita iman kepada Rasul, itu tidak boleh hulu, ya. Tidak boleh taksir, wala hulu wala taksir, tidak boleh melebih-lebihkan dan mengurang-urangkan, la ifrat wala tafrid, ya. Tidak boleh meremeh-remehkan dan menggampang-gampangkan. Jadi iman kepada Rasulullah itu tidak boleh melebih-lebihkan sampai alam ini dicipta dari Nur Muhammad, itu melebih-lebihkan, ya. Jadi kalau menurut nas, menurut dalil tidak kita jumpai kalau Nabi Adam itu di surga lalu sudah melihat nama-nama nabi, ya. Kemudian apa tadi? Makan buah khuldi begitu, diturunkan ke dunia karena nanti berikutnya ada nabi yang bisa menyelamatkan. Nah, tentu tidak ada dalil kalau waktu itu sudah tertulis nama Muhammad di surga, itu kan tidak ada dalil.
Memang setelah manusia diciptakan, Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam, kamu saya tempatkan di surga, boleh makan apa saja, tapi wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon satu ini. Nah, tapi ternyata dimakan. Maka kemudian Nabi Adam terusir dari surga karena makan buah larangan. Dalam hadis katanya didorong-dorong oleh ibu Hawa, dibisik-bisiki. Apalagi iblis bilang, oh, kalau kamu makan ini bisa abadi di surga, dan seterusnya. Akhirnya dimakan sehingga dihukum, ya. Akhirnya fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Tapi kemudian Nabi Adam bertobat dan diampuni oleh Allah, tapi tetap turun ke bumi. Jadi di bumi mustaqarrun wa mata'un ilahin, ada tempat tinggal, ada kenikmatan. Jadi tiap-tiap hamba Allah ini, anak Adam ini turun ke bumi, punya tempat tinggal dan punya kenikmatan. Tidak hanya PNS saja yang punya tempat tinggal dan kenikmatan, semua makhluk Allah sudah dijamin mustaqarrun wa mata'un ilahin, tapi waktunya terbatas. Jadi drama itu tidak terkait dengan Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad belum ada. Yang kedua soal langit, ada langit pertama, langit kedua sampai ketujuh. Sementara yang kita lihat ini banyak menerangkan itu ada sama dunia, langit dunia yang dihiasi-hiasi dengan bintang-bintang, itu langit dunia. Ya, dalam surat Mulk gitu ya, itu langit dunia. Lalu langit ketujuh itu di mana? 2, 3 itu wallahu a'lam, itu masih misteri. Pokoknya kita percaya saja. Ilmu pengetahuan belum bisa menjangkau langit itu apa saja. Ilmu pengetahuan belum bisa mendefinisikan. Oh, langit itu planet, tata surya kita, galaksi Bima Sakti. Satu tata surya itu kan ada beberapa planet. Nah, itu langit. Nah, jadi misteri langit itu apa. Pokoknya yang di atas itu sering disebut langit gitu aja. Ini di atas, sejauh mata memandang. Kemudian apakah bisa hubungan seksual antara jin dan manusia? Menurut nas-nas Quran tidak bisa. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Min anfusikum itu semua ahli tafsir menafsirkan min jinsikum inasan. Jadi yang bisa jadi pasangan itu adalah dari jenis manusia. Tetapi manusia dan jin bisa interaksi, tapi tidak sejauh sampai hubungan seksual. Kalau dalam Al-Quran yang disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Itu nasnya, bahwa ada manusia laki-laki dari bangsa manusia minta tolong kepada jin, ya'udzuna birijalin minal jinni, tetapi kata Allah itu yang perlu kita perhatikan ujung ayatnya fazaduhum rahaqa. Tapi kalau manusia itu kerjasama dengan jin, maka hanya menambah dosa dan permusuhan. Jadi tidak ada gunanya kita minta tolong pada jin. Kalau sakit, datanglah ke dokter yang manusia, jangan dokter dari jin. Tidak ada manfaatnya. Nanti kita kena tipu. Kita kerjasama dengan manusia aja yang kasat mata sering kena tipu, ya. Apalagi jin yang kita juga belum kenal baik, pastinya banyak kita tipu. Pasti menipu kita karena Quran sudah menjelaskan fazaduhum rohaqa. Mereka jin itu hanya menambah kerusakan dosa pada kamu. Jadi dari ayat ini bisa manusia itu interaksi, menyamakan sinyalnya sehingga bisa saling tolong menolong dengan jin, tapi harganya mahal. Kita banyak ketipu. Saya kira demikian ya. Nah, jadi pendapat yang kuat hubungan seksual jin dan manusia itu tidak bisa terjadi secara biologis ya. Tidak tahu kalau secara imajinasi, karena manusia itu bisa berimajinasi melebihi dirinya ya. Saya kira begitu. Cukup Pak? Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa ditulis atau disampaikan lewat WA, kan bisa japri atau bisa dibaca buku-bukunya itu. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.